Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong kemudian diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang demikian. Kemudian dari kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ini merupakan unggahan awal kita ya setelah kepulanganku dari Jakarta, dan kalian juga semuanya telah mengikuti beritanya ya. Tanggal 25 aku berangkat itu pada sholat Jumat ya ke Jakarta, dan diskusinya tanggal 26 ya, dan kembali ke sini itu dari Jakarta tanggal 27-nya, dan alhamdulillah tanggal 28 subuh sudah kembali ke sini ya. Jadi kemarin ya. Nah, ini masih ada sisa-sisa lelah ya, yang namanya dalam perjalanan ya bagaimanapun tetap aja ada lelah. Seperti yang sudah aku sampaikan kemarin, itu adalah undangan untuk diskusi ilmiah ya. Maka mampir ngombe kali ini ya seputaran itu sebagai sebuah awal dari pertemuan kita untuk kajian-kajian berikutnya. Pertama kali aku ucapkan terima kasih kepada sebuah lembaga dakwah Ayah Sophia yang spektakuler ya, telah menggagas acara dialog ilmiah ini, lintas iman ini ya. Namun demikian tetap saja khususnya aku mohon maaf kepada semua yang bertanya-tanya, dan aku tidak bisa menjawab karena itu otoritas ada di EO ya, Ayah Sophia sebagai EO-nya yang dihandling oleh Kang Mas Ipung Atria ya. Aku tidak bisa publish ke kalian tentang tanggal dan terutama tempatnya ya, tempatnya ada di mana itu aku nggak bisa publish karena memang tidak boleh dipublish dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu memang, sehingga itu tidak dipublish ya. Yang pertama kali pertimbangan tentang izin ya. Bayangkan kalau semua sudah di booking tempat dan segala macamnya ya, sound system, ruang atau apalah yang terkait dengan segala sesuatu yang diperlukan dalam pertemuan itu ya. Dan kemudian lagi asik-asiknya diskusi terus datang mereka yang punya otoritas atau dalam sebutan biasanya kita sebut keamanan gitu ya, terus meminta acara itu dihentikan, kan itu lebih kacau lagi. Sudah terlanjur semuanya on the track ya, yang terkait biaya juga sudah dikeluarkan ya, tiba-tiba dibatalkan ya, dan kita kan tidak bisa untuk mengatakan tidak kalau sudah pihak otoritas keamanan mengatakan harus dihentikan gitu. Maka dengan itu supaya semuanya bisa terlaksana ya, kita tidak mengundang ya secara publis, sehingga tempat itu memang sengaja tidak dipublish. Jadi yang kita
undang itu hanya kalangan-kalangan tertentu saja ya. Dan itu pun amat sangat terbatas ya, tidak banyak karena kita khawatirkan kalau itu dipublish dan terjadi konsentrasi massa seperti tadi aku bilang ya akan terkait dengan izin karena itu akan terkait juga dengan keamanan kan begitu. Maka dari itu aku mohon maaf untuk semua pewer-pewer Gus Beti ya yang ada di YouTube maupun di Facebook atau di WA tidak bisa memberikan alamat atau tempat diskusi itu di mana dengan penjelasan yang seperti itu karena itu sudah dipertimbangkan secara massal ya. Ini adalah sebuah pertemuan diskusi ilmiah yang sangat-sangat spektakuler dan sangat-sangat aku inginkan ya seperti yang aku bilang dalam waktu-waktu yang lalu. Khususnya aku nih ya, tapi bagi mereka-mereka yang suka dengan diskusi virtual ya monggo saja itu kan pilihan ya. Ini adalah diskusi di mana kepala ketemu kepala dan kaki ketemu kaki ya. Jadi kita diskusinya di darat, bukan di dunia maya, di dunia awang-awang, enggak. Aku tidak mau itu, ya. Dan aku di konteks itu malam hari dan aku sudah tidur. Ditelepon sama Mas Ipung. Ya karena orang sedang tidur tiba-tiba dapat telepon yang jawabnya iya aja, ya. Tanggal segini, iya bertemu dengan ini, iya di sini, iya. Jadi supaya bisa tidur lagi, aku nggak begitu perhatian, ya. Maka dari itu aku mengucapkan terima kasih dengan hadirnya salah satu narasumber yaitu lae kita ya, Samuel Siahaan ya. Aku nggak tahu kalau seandainya dia tidak ada atau dia bukan salah satu dari narasumber Kristen, mungkin aku akan menjadi masalah juga. Karena ketika aku ditelepon aku belum sempat tanya dan belum sempat lihat aku ketemu siapa nih gitu. Gue kan harus seleksi dong siapa yang pantas ketemu gue. Kalau nggak pantas ketemu gue ya untuk apa? Ya, maka kalau seandainya ternyata tidak ada nama pendeta Samuel Siahaan, ya aku menjadi dilema juga. Karena ketika ditelepon terlanjur mengatakan iya, ternyata faktanya ketemu dengan sosok-sosok yang menurutku belum lah ya, belum. Belajar dulu ya, belum dalam sebuah kriteria yang aku merasa perlu untuk ketemu dengan yang seperti itu ya. Maka aku ucapkan tetap saja aku ucapkan terima kasih kepada lae ya, pendeta Samuel Siahaan ya, sehingga kita bisa ketemu dalam diskusi yang kemarin kita laksanakan dalam 2 season, itu 2 season ya. Jadi acaranya 2 season, nanti aku unggah di sini dan 1 seasonnya itu nanti dibagi berapa nih? Insya Allah dibagi 3 episode supaya tidak terlalu panjang ya. Jadi totalnya nanti ada 6 episode karena itu ada per season per tajuk. Jadi yang pertama tentang hukum Taurat, yang berikutnya nanti season berikutnya tentang keadilan dan kasih gitu ya. Nanti akan diedit sama Graito, dibagi menjadi 3 episode supaya lebih enak nanti menyaksikannya, lebih fokus gitu. Oke. Pertama kali memang yang harus penyesuaian ketika aku tidurnya di daerah mana itu ya. Enggak di Jakartanya, di Bekasinya agak ke sini ya. Tapi yang namanya daerah sana enggak Jakarta, enggak Bekasi ya sama saja. Minta ampun panasnya. Kalau di daerahku kan sini sampai gini nih dingin ya. Jadi harus ada penyesuaian iklim juga ya. Cuman ya alhamdulillah aku sampai sana itu tanggal 26 subuh juga ya. Begitu tiba kita ya rebahan sejenak, setelah itu sarapan pagi dan kemudian kita mandi dan persiapan untuk menuju lokasi diskusi ya yang ada di Tebet daerah Jakarta sana ya. Dan ada juga sih panitia setempat ya. Kita ada di pondok di masjid
Grenada ya, itu di daerah Setu ya. Itu ada yayasan Amimah itu ya, di mana mereka konsentrasi dalam bidang bahasa. Jadi sebelum anak-anak kita dikirim ke Barat Tengah sana, entah itu Kairo, entah itu Saudi ya. Kalau Saudi itu ya biasanya Mekah Madinah ya, atau Yaman atau Maroko atau dimanapun ya, mereka sudah dipersiapkan canggih dalam berbahasa sehingga di sana tidak perlu harus menunggu 1 tahun lagi ya karena harus belajar bahasa di sana. Enggak. Jadi belajar bahasanya dipersiapkan di sini sehingga di sana sudah langsung bisa ikut studi karena bahasa pengantarnya kan bahasa Arab begitu ya. Dari panitia setempat dari Yamima sempat ada pertanyaan yang ya maklum lah ibu-ibu ya. Itu kok gondrong kok begini kok begitu ya kan, yang ada dalam benak para ibu-ibu kan itu sesuatu yang perfect gitu ya, namanya pembicara Islam ya, mungkin pakai sorban atau gimana lah ya, ini kok dilihat kok ini seperti preman, seperti musikus gitu. Seniman apa ini gitu ya. Jadi banyak di antara ibu-ibu yang pertamanya a priori, tapi alhamdulillah akhirnya ya mereka tahu ya. Dan banyak juga sih dari ibu-ibu yang datang. Jadi begitu ya, apa yang dilakukan oleh Ayah Sophia itu patut kita acungin jempol. Ya, diskusi itu aku ndak mau di virtual, ndak mau. Harus di darat, kepala ketemu kepala, kaki ketemu kaki gitu ya. Dan untuk Ayah Sophia cakep deh, kita dukung sepenuhnya ya. Apa gerakan-gerakan yang dalam bingkai dakwah yang dilakukan oleh Ayah Sophia, dan mantap lah gitu ya. Jadi jangan seperti teman-teman Kristen ya. Ini khususnya untuk teman-teman Kristen nih ya. Gus Beti ketemu ini, ketemu itu, ketemu itu ya, jangan apa ya, kata dasarnya cangkem. Cangkem tuh mulut. Terus dia menjadi kata cangkem itu jadi dia kata benda. Kemudian menjadi kata kerja nyangkem. Jangan hanya nyangkem saja ya. Kalau kamu mau menemukan Gus Beti, ketemukan dengan siapa, nanti aku lihat dulu dia layak nggak ketemu aku, dan kamu menjadi EO-nya, gitu ya. Jangan hanya ini Gus Beti ketemu ini. Lah kamu bisa nyangkem tok, ya. Makanya itu aku bilang ketika kita bahas firman itu jangan dipahami literal firman itu. Ucapan, ngomong ya, kata-kata, ndak begitu. Itu firman itu secara metafora ya, itu bisa menunjukkan mudah. Kan firman itu kan ucapan, kata-kata, omongan, cangkem tuh, nyangkem itu ya. Kalau hanya nyangkem, kalau hanya ngomong semua bisa. Karena itu mudah. Maka ketika Gusti Allah Agung menciptakan segala sesuatunya dengan firman-Nya, itu jangan dipahami terus Gusti Allah mesti kudu ngomong gitu. Gue mau bikin bumi, gue ngomong. Gue mau bikin burung, gue ngomong. Gue mau bikin pohon pisang, gue harus ngomong. Enggak begitu. Makanya pada mulanya firman-firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, itu perlu didekonstruksi bagaimana cara memahami itu. Dan itu sama sekali tidak terkait dengan Yesus, seperti yang sudah kita bicarakan beberapa episode yang lalu ya. Jadi ngomong itu gampang, nyangkem itu gampang. Ini untuk teman-teman Kristen, kalau kamu hanya nyangkem saja itu gampang. Coba lakukan seperti apa yang pernah dilakukan, dan kemarin baru saja ini kalau nggak salah sudah bersama Gus Beti sudah 2 kali event. Yang pertama kan dengan Pendeta Ferdinand ya, Ketua Bamak Jawa Barat, dan itu eventnya kita adakan di Batu di tempatku ini. Jadi mereka yang kita undang ke sini ya. Bagaimana konsekuensinya mengundang orang ya harus tahu sendiri. Ya. Nah, kalau kemarin kita yang ke Jakarta sana ya. Jadi kita datang ke Jakarta sana ya, kita di dalam kandang dan main di luar kandang ya, seperti sepak bola itulah ya. Kadang-kadang main di kandangnya sendiri, kadang-kadang diundang ke kandang lain, kita nggak ada masalah. Tapi diskusi itu harus di darat, gitu ya. Jangan kamu hanya nyangkem saja, ketemu ini, ketemu itu, tapi nggak berani jadi EO ya. Ya memang sih semua duit, nggak ada yang gratis. Semua pakai duit lah. Kalau kamu nggak usah duit, nggak usah nyangkem gitu loh. Nggak usah
banyak omong. Kecuali kamu punya duit. Jadi kata orang Jawa, sembodo, seimbang. Apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Kalau hanya nyangkem saja, itu gampang, semua orang bisa nyangkem. Jadi ketika kembali lagi tadi untuk mengingatkan kalian, ketika Allah berfirman itu bukan berarti Allah itu harus ngomong, enggak. Ketika mau menciptakan itu semua diciptakan dengan gampang gitu loh. Karena nyangkem, ngomong, bicara, kata itu gampang, pekerjaan yang gampang. Jadi bagi Allah menciptakan segala sesuatunya itu gampang gitu loh. Nyangkem itu gampang. Ya. Seperti kemarin itu kan, bayangkan kita tidak publish, yang datang itu nggak ada sebetulnya 100. Ya kita bikin 100 lah ya. Kita bikin 100 lah. Ya perkiraannya 100 lah, tapi nggak ada sebetulnya ya. Memang kita batasi jangan sampai datang. Setelah acara itu, kita mulai acaranya itu ba'da duhur sekitar jam berapa ya? Ya pada duhur jam 1 jam 2 itulah ya kita punya mulai running ya. Terus selesainya itu kan 2 season itu, kita sempat break sholat asar sama sholat maghrib ya. Itu sekitar isya. Karena dua season kan, 2 tajuk yang kita diskusikan. Berarti berapa jam, hitung sendiri ya. Berapa jam itu dari ba'da duhur sampai isya. Kan tidak terlalu lama itu sebetulnya ya. Dengan jumlah pengunjung yang menurut aku ndak sampai 100. Ya sudahlah, dibikin 100 saja ya. Kemudian setelah acara selesai kan panitia semua sudah pada pulang ya. Peserta-peserta sudah pada pulang, panitia kan ya kalkulasi, hitung-hitungan sama yang punya kafe kan, yang punya tempat itu. Bayangkan, untuk konsumsi saja dalam waktu yang cuma dari ba'da apa namanya? Ba'da duhur ke isya ya. Dalam waktu relatif seperti itu ya. Dan dengan jumlah penonton atau pengunjung yang tidak lebih kok 100 itu menurutku. Ya katakanlah 50 atau ke 75 lah, 75 ya. Itu totalan terakhir konsumsinya saja itu habisnya berapa? 6 juta. Coba. 6 juta. Itu konsumsinya saja itu. Belum hal-hal yang lain. Gue kan udah bilang kalau lu punya cukup uang silahkan ya nyangkem. Untuk teman-teman Kristen khususnya, gue seperti harus ketemu sahabat. Tapi di darat, karena gue kagak suka main virtual di Zoom atau di streamnya tuh itu gue nggak suka. Ya, kalaupun ada yang suka itu pilihan mereka, itu urusan mereka bukan urusan gue. Kalau sudah sama gue seperti di darat, kepala ketemu kepala, kaki ketemu kaki, gitu. Gue nggak suka main virtual. Nah, kalau lu kagak punya duit, lu nggak usah nyangkem. Kalau lu punya duit, gelar, bikin EO-nya lu di mana, ketemu siapa, tanggal berapa, tajuknya apa, narasumber Kristen siapa, ajukan ke gue. Nanti gue nilai. Gue nggak mau ketemu yang kerucu-kerucu. Makanya gue bilang tadi, untung saja ada Lai Sihaan kemarin. Berarti dia dari Batak ya, meskipun lahir Purwokerto. Ya, kalau kami manggil itu seperti kalau di antropologi Jawa itu cak. Ya, cak. Itu panggilan akrab tapi panggilan kehormatan yang tetap saja akrab. Kalau di Batak itu Lai, ya. Untung kan ada Lai Sihaan. Kalau nggak ada mungkin aku seperti tadi aku bilang telanjur diiyai tapi mau ketemu kok ya mau begini gitu ya. Untungnya ada Lai Sihaan. Gitu. Ya. Dan aku akhirnya ya melakukan diskusi itu. Makanya kalian yang Kristen-Kristen ini nggak usah nyangkem. Mulutmu itu nggak perlu keluar-keluar. Kalau kamu memang punya duit, laksanakan. Ajukan sama aku tajuknya apa, siapa narasumber dari kalian yang menurut kamu pantas untuk ketemu gue. Jangan yang kelas curu-curu ketemu gue untuk apa. Ya, kalau gue nggak usah lu
lu bayarin nggak usah, gue gratis, gratis, gue datang juga gratis, biaya gue sendiri ya, nggak usah kasih apa-apa ke gue, cukup lu jadi EO-nya, untuk biaya yang lain ya lu yang tanggung karena lu EO-nya. Tapi kalau untuk gue kasih gratis, gue datang sendiri, gue pulang sendiri, nggak usah lu biayai, supaya semuanya lebih clear. Jadi jangan nanti gimana, enggak, untuk gue gratis ya, untuk gue gratis, tapi biaya yang lain lu tanggung. Jadi diskusi itu begitu ya, jangan di virtual ya. Dan kembali tadi ya, bayangkan untuk konsumsi saja dengan waktu yang relatif singkat, jumlah yang sangat terbatas 6 juta. Itu bukan duit kecil itu. Belum yang lain-lainnya, biaya-biaya yang lainnya. Maka ketika tetapi seperti aku bilang tadi, kenapa kita tidak sebut tempat itu, sebetulnya pertimbangan utamanya itu jangan sampai ada konsentrasi massa ya membludak, terus itu nanti terkait dengan izin yang diberikan. Sebetulnya itu sih ya, itu alasan utamanya kenapa tidak kita publish ya. Namun akhirnya aku berpikir berkorelasi juga tentang biaya konsumsi. Bayangkan kalau itu kita publish dan pada aduh, bisa habis banyak. Yang jumlahnya terbatas, waktunya terbatas ya 6 juta. Ya gue gak tahu sih ya, mungkin harga menu di kafe itu memang menunya istimewa sih ya. Nah, semua menu-menu istimewa. Mungkin tidak ada yang satu porsi 25.000 itu, mungkin tidak ada. Ada yang 150, 200 nggak tahu. Dan semua orang datang bebas request. Mau menu apa, makan apa, silakan. Ya namanya kita ngundang tamu, masa tamu mau dibiarin sih? Etikanya kan ya enggak ada. Ya. Kita ngundang tamu ya masa nggak dikasih minum, nggak kasih makan. Memangnya tamunya itu robot gitu. Kan ya manusia yang ada lelah, ada apa. Jadi ada etika sebagai penerima tamu, sebagai tuan rumah. EO itu sebagai tuan rumah, sebagai penerima tamu. Alhamdulillah ya. Kemarin dilaksanakan dengan baik, semua dilayani dengan baik. Ya, semua, nggak Islam, nggak Kristen, kalau sudah masuk sudah kita sama semua, nggak dibeda-bedain di sana. Mau pesan menu apa, tinggal ambil itu playlist menu kan ada. Mau yang iga bakar, mau yang sop, mau yang nasi goreng, mau yang, banyak macamnya. Menunya memang menu berat, menu daging, ya nggak ada. Semua kita layani, kita hormati. Dan alhamdulillah ya, Hagia Sophia melakukannya dengan sukses. Jadi semuanya berjalan lancar. Meskipun akhirnya khususnya aku ya, sempat kaget. Banyak sekali. 6 juta sekian itu tagihannya. Itu sudah dibatasi seperti itu. Jadi gue pikir-pikir ya, kalaupun alasan utamanya kenapa tidak dipublish ya karena keamanan, juga berkorelasi terhadap biaya. Terutama biaya konsumsi itu. Ya, lah kalau itu dibuka luas, terus datang semua, bisa habis berapa tuh? Ya, tuh. Jadi gue kan pernah bilang kalau Arimatea ngadakan acara itu minimal ya ada spend itu 15 atau 20 lah ya. 20 juta itu kita sudah aman, nggak takut nanti, kan harus ada biaya untuk hal-hal yang tak terduga, itu aman. Kalau di Arimatea begitu ya. Jadi kita siap-siap ya. Siap-siap gitu. Nah, ini aku sampaikan sebagai sebuah katakanlah catatan perjalanan gitu ya tentang sebuah diskusi ilmiah ya, dan bagaimana ketika menjadi EO itu apa saja yang harus disiapkan gitu ya, karena namanya juga EO. Dan kalian sudah tahu ya, dan khusus untuk teman-teman Kristen nggak usah nyangkem ya, nggak usah mulutmu nggak seperti ketemu ini ketemu itu. Kalau kamu nggak punya duit, kalau kamu punya duit bikin, kamu jadi EO-nya. Ya begitu caranya ya. Dan kemarin ya sebetulnya sudah diwanti-wanti sama panitia, tapi yang namanya karakter itu dalam
suasana tertentu itu dia akan muncul dengan tiba-tiba. Ya, akan muncul dengan tiba-tiba. Itu karakter asli itu kita bisa lihat di situ. Ketika suasana serius gitu ya, itu spontanitas muncul. Gue sudah dipesenin supaya kata-kata saktinya disimpan dulu. Tapi akhirnya keceplosan juga, itu sudah di luar kontrol gue. Ya bagi orang-orang yang tahu sih kagak apa, khususnya santri-santri di channelnya Gus Beti ini ya, santri-santri Isra ya, Islam rasional. Mereka sudah pada tahu bahwa kalau Gus Beti bilang goblok itu bukan menghujat, bukan menghina, bukan menjatuhkan, tapi men-trigger supaya jangan goblok, supaya pinter, gitu ya. Nah, ketika dikasih tahu juga masih nggak ngerti-ngerti, jadinya ada sebuah kejengkelan mungkin ya. Terus gue bilang goblok lu. Akhirnya keluar juga, meskipun sejak awal sudah diwanti-wanti, jangan Gus, jangan Gus. Akhirnya ya itu dia saraf kita bekerja di luar kontrol sudah. Itulah suasana yang mendukung akhirnya ya keceplosan juga gue ngomong goblok lu. Karena apa? Gue tahu ya, dua narasumber Kristen itu punya konsep teos yang beda. Ya, Laisiaan dia terus terang tanpa tedeng aling-aling dan dia orangnya jujur mengatakan bahwa dia Oneness. Yang satunya gue tahu dia bukan Oneness, dia Tritunggal. Ketika gue tanya konsep teosnya apa, dia kagak mau jawab dan terus bertahan kagak mau jawab. ya. Bayangkan kalau itu sebetulnya kalau menurut kita Islam itu sudah membatalkan akidah loh ya. Kalau kita kan ditanya konsep teosnya apa, ya tauhid, dan kita bangga dengan konsep teos kita, bukan diumpetin. Justru kalau kita umpetin itu berarti ada sesuatu masalah dong, dan itu bisa membatalkan akidah kita kan. Logikanya kan begitu. Konsep teos itu adalah sebuah pengakuan jujur dari hati nurani berdasarkan gue puasa jadi nggak bisa minum ini. Ya, konsep teos berdasarkan logika, pengetahuan yang kita miliki sehingga kita memilih tauhid, dan tauhid itu menjadi kebanggaan kita kan. Kalau ditanya ya kita bangga mengatakan kami tauhid gitu loh. Bukannya tambah diumpetin, ditanyain nggak ngaku, terus dia bilang bahwa gue keluar dari topik, itu yang bikin gue jengkel. Gue jelasin nggak ngerti juga, gue jelasin mungkin minta diseko dia. Gue jelasin juga nggak ngerti, akhirnya ya goblok itu keluar gitu ya. Karena apa? Tajuk kita kan tentang hukum Torah ya, dan penjelasan pertama dari Torah itu sebetulnya artinya ya hukum gitu. Itu tinggal ditarik saja kok, ditarik saja sebentar ya, ini mau keluar gitu, oke ya. Peraturan dalam Torah itu yang pertama kali dari Dasatita itu kan tentang pengenalan akan Tuhan. Ya. Jangan adakan Allah lain. Ya sampai 3 ayat. Ayat pertama kalau gue bilang ayat ya, dari ya sebetulnya ya bukan ayat. Kan itu luas itu ya, di Keluaran ada itu ya. Hukum Taurat. Kalau itu kita susun itu kan terangkai. Maka yang ke-1, ke-2, dan ke-3 itu semua berbicara tentang konsep teos. Ya, nah, artinya ketika gue tanya konsep teosnya apa, harusnya dia ngaku saja. Bukan tambah bilang gue keluar dari topik, orang udah jelas gue mau bicara tentang konsep teos. Yang itu menjadi hukum utama kan setelah kasih. Hukum utama itu, makanya ketika Yesus ditanya, hukum apa yang paling utama? Yesus menjawab, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu hukum yang utama, dan itu akan berkoneksi dengan Dasatita yang disebut 10 perintah Tuhan. Itu adalah secara basically hukum Torah dibangun dari itu, meskipun nanti ada hukum Torah lainnya. Ya.
Jadi pengenalan akan siapa Theos itu menjadi bagian utama. Ada tiga ayat gitulah ya. 1, 2, 3, baru yang 7 dari ke-4 sampai yang ke-10 itu hal-hal lain ya. Tapi dari 1, 2, 3 kalau kita baca ini terangkum semua pengenalan kita akan Theos. Nah, ketika gue tanya, lu konsep Theosnya apa? Dia kagak mau jawab. Terus gue kejar terus kan itu. Gue kejar terus. Gue sebetulnya kagak masalah dia kagak mau jawab. Tapi ketika dia bilang gue keluar topik, itu yang bikin gue kesel. Kan itu konsep Theos ada dalam hukum Torah. Ketika gue tanya konsep Theosnya apa, dia bilang gue keluar topik. Itu yang membuat gue marah. Terus makanya gue bilang, goblok. Yang begitu-gitu gak masuk level gue ya. Karena apa? Gue mau duduk permasalahkan sebetulnya bagaimana teksnya kan sama itu. Bagaimana diaplikasikan beda dalam dunia kekristenan menjadi ada yang oneness, menjadi ada yang tritunggal, menjadi ada yang tauhid. Padahal kan sama, bagaimana cara memahaminya itu. Sementara Islam dan saudara tuannya Yahudi tetap memahaminya sebagai sesuatu yang ehad itu ya tunggal. Kan begitu ya. Jadi sebetulnya kesana yang mau gue gali lebih dalam gitu ya. Makanya ketika gue tanya terus dia sebetulnya nggak apa-apa sih ya, dia nggak mau jawab nggak apa-apa, tapi jangan bilang gue keluar dari topik. Gue ini bukan ayam sayur, bukan kemarin sore, nggak mungkin gue keluar dari topik. Ketika gue tanya tentang konsep Theos itu justru selaras dengan topik, karena 3 hal utama dalam hukum Torah itu membicarakan tentang konsep Theos. Baru nanti berikutnya itu tentang yang lain. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini istri sesamamu. Itu berikutnya gitu loh. Ya. Jadi kalau gue tanya tentang konsep Theos, ya dijawab gitu loh. Sebetulnya yang gue kesel tuh bukan karena dia nggak mau jawab. Ketika dia menuduh keluar dari topik ini, loh keluar dari topik bagaimana? Makanya ya itu di luar itu kan ada ruangan, terus penontonnya kan ada TV besar di luar itu. Ibu-ibu sempat tercengang gitu. Loh kok ketika dengar, cuman gue ngomongnya nggak keras tapi tetap aja terekod kan. Goblok itu. Gitu. Oke, jadi itu yang bisa aku laporkan ya sebagai pembuka awal. Dan oh ya, aku ada yang lupa. Mungkin besok ini gue jelasin ya. Jadi oleh kameramennya Ayah Sophia, Mas Pasko, aku itu dikasih berita dan aku tidak tahu sama sekali. Ada yang namanya mu'alafes ya. Kalau info tentang mu'alafes sih aku dengar ya, ada mu'alafes gitu ya. Tapi ketika ini ada nominator seperti OWAT gitu ya. Ini nominator mu'alaf OWAT, yaitu 1, 2, 3 disebutkan. Terus ada lagi nominator kristolog terbaik ya, terus disebutkan di sini. Dan nama gue ada di situ. Gue kaget loh, kok bisa gitu ya? Karena aku nggak pernah dihubungi oleh panitia. Aku nggak pernah dihubungi. Jadi gue ya kalau nggak pernah dihubungi kan gue nggak tahu. Gue taunya justru dari Mas Pasko, kameramennya Ayah Sophia. Ya ini loh Gus, mana? Gue tanya. Ternyata masuk di kolom nominator kristolog terbaik, yaitu bla 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 bla. Dan ada nama gue nggak pernah dihubungi, jadi gue nggak tahu menahu tentang seperti ini, ya. Nih, ya. Kemudian kemarin, ya, gue di WA lagi oleh teman, ya, gue dapat ini, dapat ini. Oke, yang mungkin besok akan kita bahas dalam sebuah
kajian mampir ngombe seperti ini ya, karena kalau sekarang nanti terlalu panjang. Benarkah itu karena ada nama MUI di sana. Ada nama MUI, tapi gue lihat di panitia-panitia itu tanda tangannya kok nggak ada MUI. Itu gimana duduk permasalahannya? Ya. Kan kan kalau misalkan karena ada di suratnya itu menyebut LDK, MUI gitu ya. Apakah benar itu yang mengadakan MUI atau gimana? Kalau benar itu yang mengadakan MUI, bagi gue itu bermasalah dan besok akan kita ulas. Tapi kalau yang mengadakan bukan MUI, ya gue walaupun sebetulnya itu sesuatu yang seharusnya tidak begitu ya, gue masih maklum. Tapi kalau yang mengadakan itu MUI, benar MUI, andil di dalamnya, itu bagi gue masalah ya, seharusnya tidak begitu ya. Gimana dan bagaimananya insya Allah besok di Mampir Ngombe akan kita bahas ya. Cuman seperti tadi gue bilang, kalau ya karena harusnya sih birokrasi surat menyurat itu kan, korespondensi itu kan, kalau memang MUI itu ikut dalam kegiatan itu harusnya kan ikut tanda tangan. Ini gue lihat yang tanda tangan bukan nggak ada anggota MUI, tapi nama MUI disebut. Gitu. Maka besok jika MUI memang terlibat di situ, maka ya besok makanya bla 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 kan kita bahas. Oke. Sampai di sini dulu Mampir Ngombe kita kali ini ya. Ini ya sebagai starting aja lah ya, pemanasan sebelum kita nanti ngaji sebagaimana waktu-waktu yang lalu ya, kita mengkaji ya, baik itu dalam perspektif keislaman maupun kekristenan. Ya, ini kita anggap pemanasan aja dulu, warming up dulu. Oke. Sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah ya. Jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga Islam, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan imanmu yang paling dalam ya. Namun tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain ya, karena mereka tetap saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ini dua keberuntungan yang sangat kita harapkan dalam rahman rahimnya Gusti Allah Agung ya. Apa artinya rezeki banyak tapi nggak sehat? Nggak bisa ngapa-ngapain orang nggak sehat ya. Sebaliknya apa juga artinya sehat tapi kagak punya duit, mau ngapain? Ya. Jadi dua-duanya lah ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Salam Isra untuk semuanya ya, untuk semua kalian salam Isra, Islam rasional ya. Matur nuwun, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.